Sahabat setelah itu melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang pemuda, dia berinfak, bersedekah dengan seekor onta yang hidungnya terbelah. Jadi terbelah itu bahasa Arabnya syakka, syaka'afu. Rasulullah memanggil pemuda ini. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah berinfak, bersedekah, berkurban dengan seekor onta yang hidungnya terbelah? Benar ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. Saya bersumpah demi Allah, setiap yang kalian sedekahkan satu akan dibalas menjadi 700 kali, kata Rasulullah, wa ila masya, bahkan tidak terhingga lebih dari 700 kali. Kalau kamu berkurban, berinfak, bersedekah dengan seekor onta yang hidungnya terbelah, nanti di padang mahsyar 700 ekor ontamu semua hidungnya terbelah. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 71. Jadi pada pertemuan yang lalu Bani Israel ini bertanya lagi kepada Nabi Musa. Jadi bertanya kepada Nabi Musa, yang kamu sifatkan ke kami itu hampir sama dengan binatang lain. Warnanya kuning, dia tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Coba ceritakan lagi yang lebih spesifik lagi. Bagaimana lembu yang akan kami sembelih? Ya, jadi mereka tidak mau menyembelih juga. Jadi artinya apa? Menyuruh Nabi Musa untuk bertanya lagi kepada Allah. Ya, sekarang dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la taskil harth. Ya, jadi itu dulu yang kita terjemahkan. Setelah itu baru kita tafsirkan. Ya, coba dibaca. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanam dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Ya sudah, ini kalimatnya panjang. Dan sapi yang dimaksud di situ kata Nabi Musa, sapi yang tidak membajak sawah dan sapi yang tidak mengairi air. Apa maksud mengairi air? Mempergunakan tenaga sapi untuk supaya air itu mengalir. Apakah dia tarik air itu dengan tenaga sapi atau lain sebagainya. Jadi jangan sapi itu. Ya. Sekarang kita kembali kemari. Qala innahu yaqulu innaha, ini ada pengulangan. Jadi pengulangannya apa? Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, di situ diungkapkan at-tikraru yufidu ta'kid. Pengulangan-pengulangan itu apa? Memberikan faedah takkid. Takkid itu menguatkan. Jadi dikuatkan lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini maksudnya apa? Mereka ingin cari susah, maka Allah menyusahkan mereka lagi. Ya, maka kita jangan cari-cari susah. Ketika diberikan perintah Allah, kita lakukan saja. Jangan bertanya-tanya lagi. Ketika Allah melarang, kita tinggalkan saja. Jangan bertanya lagi. Kalau kita bertanya, cari susah namanya. Maka Bani Israel, kalau di dalam tafsir Ibnu Jarir, beliau mengatakan, falamma syaddadallahu alaihim. Ketika mereka itu menyusah-nyusahkan diri, Allah memberikan susah lagi kepada mereka. Jadi sapinya apa? Tadi sudah dikatakan sapinya tidak tua sekali, tidak muda sekali, karena mereka bertanya. Bertanya lagi, bagaimana tua dan muda? Warnanya apa? Warna kuning. Ditanya lagi, kalau seperti itu banyak sapi-sapi kami. Ya, jadi coba jelas lebih rinci lagi, dijelaskan lagi oleh Allah ini untuk mempersusah mereka lagi. Jadi mempersusah mereka bagaimana? Baqaratun la dhalul tuthirul ard. Dhalul itu maknanya binatang yang dipekerjakan. Jadi makanya tidak boleh kita itu berkurban dengan binatang untuk bajak sawah.
Ya, jadi cari binatang-binatang yang bukan pembajak sawah dia untuk kita kurbankan. Ini makna la dzalul. Apa itu dzalul? Tuthirul ard. Jadi arti tuthirul ard itu dia membajak sawah. Jadi jangan sapi yang membajak sawah. Ya kan mereka makin susah lagi, Pak. Karena apa? Karena mereka mencari susah tadi. Karena mencari susah, disusahkan lagi oleh Allah. Bahkan Ibnu Jarir mengatakan, kalau seandainya mereka la dzabahu, mereka menyembelih pertama sekali disuruh oleh Allah, laktafau, maka sudah cukup, tidak diberikan beban lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka bertanya lagi, maka Allah mengatakan, sapi itu tidak boleh sapi yang membajak sawah, tidak boleh membajak sawah. Kalau berkurban gitu juga enggak boleh membajak sawah. Kalau kalian ingin menyembelih sapi nanti, tidak boleh sapi yang dipekerjakan. Satu. Wala taskil harth, sapi yang tidak mengairi air. Artinya dengan tenaga sapi kita mengairi air itu, apakah masuk ke dalam sawah atau keluar dari sawah dengan tenaga sapi, itu tidak boleh. Ya, mereka makin bingung saja, ini makin susah mencarinya. Kalau tadi padahal pertama kan mudah sekali cari sapi itu, tapi karena mereka bertanya-tanya lagi, Allah memberikan sifat-sifat tertentu. Kalau kalian lakukan berarti tidak diterima ini, tidak diterima pengorbanan kalian. Ya sudah. Sekarang lanjut. Musallamatul la syiyata fiha. Ya, coba dibaca lagi. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Ya, sudah. Ini makin susah lagi mereka. Karena mereka menyusahkan diri, dipersusah lagi oleh Allah. Musallamatun. Arti musallamatun dalam tafsir Baitawi, la uyuba fihi, tidak ada aib. Tak boleh cacat, tak boleh ini, tak boleh itu, hidungnya tak boleh terbelah, tak boleh keluar ingus dan lain sebagainya. Coba kamu cari. Makanya di dalam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kalau kalian berkurban, carilah sapi, carilah kambing atau kurban yang tidak cacat. Carilah sapi atau kambing atau untuk kurban itu tidak boleh sakit. Ya, tidak boleh sakit, tidak boleh cacat, kukunya tidak boleh terbelah. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya? Padahal kan kita ketika masuk ke dalam panci itu, kita mau belangau, kan sama semua rasanya. Kambing itu nggak akan ngomong, saya kambing yang sakit kemarin, tidak ada ngomong dia, sama saja. Kita tidak tahu yang dijual sama kita itu, mungkin itu kambing sakit atau lembu sakit, kita kan tidak tahu. Sebenarnya ada apa hikmah sebenarnya? Rasulullah mengatakan, pilihlah domba yang tidak cacat, yang tidak rontok bulunya, giginya juga masih bagus, kemudian kukunya tidak terbelah. Ada apa sebenarnya? Ini apa kita jawab dengan sebuah riwayat. Ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan seorang pemuda yang dia berinfak dengan seekor onta yang hidungnya sudah terbelah. Jadi kalau onta itu kalau hidung sudah terbelah, itu keluar air hidung selalu, Pak, keluar air hidung. Kalau menurut kita kan biasa itu. Yang kita makan kan dagingnya kita makan. Kan tidak makan hidungnya, Pak. Kita kan makan dagingnya. Bahkan kepalanya kita buang. Hana berleh, Pak. Yang kita makan kan dagingnya. Ada apa sebenarnya? Sahabat setelah itu melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang pemuda, dia berinfak, bersedekah dengan seekor onta yang hidungnya terbelah. Jadi terbelah itu bahasa Arabnya syakka, syaka'afu. Rasulullah memanggil pemuda ini. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah berinfak, bersedekah, berkurban dengan seekor onta yang hidungnya terbelah? Benar ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. Saya bersumpah demi Allah, setiap yang kalian sedekahkan satu akan dibalas menjadi 700 kali, kata Rasulullah, wa ila masya', bahkan tidak terhingga lebih dari 700 kali. Kalau kamu berkurban, berinfak, bersedekah dengan seekor onta yang hidungnya terbelah, nanti di padang mahsyar 700 ekor ontamu semua hidungnya terbelah. Ya, nampak. Jadi kalau kita bersedekah, biasanya Allah nejuk ke tetangga daripada basi, Pak. Daripada basi kasih untuk tetangga. Yang sudah kita tidak senangi lagi kasih untuk tetangga. Makanya nanti di padang mahsyar jangan heran, Pak, kalau makanan kita busuk-busuk semua, Pak. Kenapa? Itulah yang kita kasih untuk orang lain. Ya, jadi yang kita kasih untuk orang lain itulah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lihat tikar di rumah, nyo tikar kata ciri-cirinya jo menasah gede. Kata ciri jo menasah. Segolong de ciri hana jo menasah. Jo menasah gede. Maka jangan heran ketika di padang mahsyar tikar kita ada ciri mendung di jordoh bawah. Menjengu tani, Pak. Dan kita ketika protes, kenapa ya Allah ini seperti ini? Tikar saya kok katanya kan 700 kali, kenapa robek-robek semua? Kamu berinfak dengan apa? Tikar robek. Ya itulah tikar robek juga saya lipat gandakan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menantang hambanya. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berani enggak kamu kasih yang masih kamu sayangi walaupun cuma 1% saja? Cuma 1%, 0% hana sayang aja. 0% kita cinta sama benda itu. Hai dah kala li benda wana jo gegok karena hana sayang li. Paling enggak adalah 1%. Ini paling enggak bisa kita gunakan. Kakilah juk ke tetangga mentang. Nah, itu masih ada sayang kita ke benda itu 1% atau 2%. Nyo hana sayang li bahkan 0%. Daripada semak rumah juk gede. Daripada semak rumah depan. Daripada basi di sini kita masukin kulkas juga basi kasih ke tetangga. Tiga-tiganya kita kasih ke tetangga nama. Jo kana yatim. Ya, bajenya mutakalam pihak ini, Pak. Kita pun tak senang lagi tu, dah kasih anak yatim. Kasih untuk mereka. Maka jangan terkejut nanti. Yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita infakkan dan sedekahkan tadi. Kita berinfak sedikit, maka yang sedikit itu dilipat gandakan. Berinfak banyak, yang banyak itu dilipat gandakan. Kita berinfak baik, yang kebaikan itu dilipat gandakan, Pak. Kita berinfak bendanya tidak baik, yang tidak baik itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya nanti kalau ada seorang itu dia berkurban dengan seekor kambing yang cacat, kambing cacat. Maka di padang mahsyar kambing dia nanti cacat semua, Pak. Maka behirin, hai kambing lu cacat dulu kau. Hanya ijak. Jangankan ya mau nolong kita sendiri saja enggak sanggup dia. Hanya ijak. Makanya Rasulullah mengatakan jangan pilih kurban itu yang cacat. Nanti yang masalahnya kamu sendiri, kamu yang ini. Yang susah kamu juga. Kalau enggak percaya nanti kita lihat saja. Coba sembelih kambing cacat sekali. Nanti ketika dibangkitkan juga dalam posisi cacat. Ini juga sama seperti manusia ketika dia meninggal dunia. Waktu nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi tubuh yang sama, Pak. Kalau dia tangannya cacat, maka cacat juga nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau seandainya apa? Orangnya hitam, maka hitam juga. Orangnya putih, maka putih juga dibangkitkan. Untuk apa? Supaya tubuh ini nanti bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat maksiat atau berbuat kebaikan. Maka tangan ini nanti bersaksi, saya ada curi punya orang lain ya Allah. Tapi kalau tangan baru, muka baru, semua baru, ketika Allah bertanya, kamu ada mencuri? Oh, jangan tanya saya pemain baru ya Allah. Saya pemain baru. Tanya sama pemain lama. Ya, Mbak. Pemain lama yang ketika di dunia, saya ini tangan baru ini. Makanya kita dibangkitkan bukan dengan tangan baru, tetap dengan tangan ini. Kecuali ketika nanti sudah dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu baru semuanya baru, Mbaknya. Kemudian umurnya juga sama, 33 tahun semuanya. Kemudian satu lagi 13 tahun semuanya. Itu anak-anak yang meninggal sebelum usia 13 tahun. Mereka umurnya akan 13 tahun semuanya. Dan nanti selain daripada itu, yang umur 60, 70, 80 semua 33 tahun umurnya. Salasah wa salasin kalau di dalam tafsir At-Tabari. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna musallamatun. Jadi arti musallamatun apa? Musallamatun minal uyub. Tidak ada aib. Makanya kalau kita ingin berinfak, bersedekah, lihat dulu barang itu. Jadi kalau ada aib, kita tukar saja. Artinya apa? Demi kebaikan kita sendiri. Kalau kita mengakal-ngakali, sama seperti mengakal-ngakali diri kita sendiri juga. Jadi anak-anak itu mengakali gurunya. Nyolong pengegure, hana lu temang gurunya, bahjira gure. Yang jira urungnya ngero, Pak. Jadi bukan gurunya yang rugi anak itu yang tidak masuk kelas. Dia mengakal-ngakali untuk tidak masuk kelas. Supaya apa? Supaya rugi gurunya. Rupanya gurunya tidak rugi, habis bulan dapat gaji. Muridnya yang rugi, ilmu tidak ada, apa-apa tidak ada. Kita begitu juga. Ketika mengakal-ngakali, salat kita akal-akali, ini tidak apa-apa, ini begini, tidak apa-apa, begini. Sama seperti mendalimi diri kita sendiri. Sama mendalimi diri kita sendiri. Contoh misalnya ini pasang atap, kita pasang yang murah-murah saja. Ketika nanti bocor yang susah kita juga. Artinya pasang terus yang bagus. Supaya apa? Bocornya lama. Beribadahlah yang terbaik.
supaya apa? Untuk kita sendiri, ya Pak. Makanya di dalam surah Luqman, di situ Allah katakan, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsi. Kalau ada orang bakhil, berarti dia sudah bakhil untuk diri dia sendiri. Menjak berdebit, kerik dia menjak berdebit. Padahal yang dikeluarkan itulah harta dia. Yang ditinggalkan itu adalah harta warisannya, Pak. Maka Rasulullah kan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diabadikan oleh Imam An-Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, kamu mau harta mentah?" Mentah itu artinya apa? Ada di depan langsung, Pak. Kamu mau harta mentah atau harta warisan? Sahabat dengan cepat menjawab, "Ya harta mentah ya Rasulullah, ada di depan. Harta warisan tidak jelasnya, Pak. Tidak jelas. Kita tunggu-tunggu adik kita meninggal dunia, ya harta warisan ya, Pak. Rupanya setelah meninggal, rupanya harta itu sudah dia jual semuanya, Pak. Kan nggak jelas namanya. Maka sahabat mengatakan, kami mau harta mentah ya Rasulullah, bukan harta warisan. Dijelaskan oleh Rasulullah, tahu nggak harta mentah itu apa? Harta mentah adalah hartamu yang kamu sedekahkan, itu harta mentah. Yang kamu sedekahkan itu untukmu, kata Rasulullah. Jadi kita punya duit 1 juta, sedekah 100.000, itu punyamu, kata Rasulullah. Tetapi yang kamu simpan, mata akharta, apa yang kamu simpan itu harta warisan. Artinya kita punya duit 1 juta, kita keluarkan 100.000, itu punyamu, kata Rasulullah, yang 100.000. Yang 900.000 harta warisan. Kalau takdirnya kita meninggal dunia waktu itu, 900.000 tadi dikejar oleh ahli waris, Pak. Ahli waris mengejar duit itu. Kita kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agak ini sedikit, Pak. Rasulullah kenapa untuk dirinya enggak cukup? Bukan enggak cukup, artinya kok seperti itu ala kadarnya. Di rumah beliau coba lihat, yang ada tikar, untuk duduk saja, lain tidak ada. Tetapi Rasulullah sanggup membantu orang lain, Pak. Sanggup membantu orang lain. Bahkan lebih daripada yang kita perkirakan, sanggup dibantu orang lain. Kemudian pada suatu hari Rasulullah kan ada jatahnya, jatah makan siang ini, ada jatah-jatah Rasulullah, Pak, yang tidak diberikan untuk orang lain. Rupanya Aisyah mengambil jatah Rasulullah itu diberikan untuk orang lain. Waktu Rasulullah lihat, Aisyah, jatah saya mana Aisyah? Sudah saya kasih untuk orang lain. Kalau kita bengih, Pak, tacok piring terpopo ni, Pak. Kalau tak perahnya jatah lon perah, Pak. Ini kan jatah saya ini. Kalau kita, Pak. Ini kan jatah saya. Kenapa kasih lagi untuk orang lain? Untuk orang lain sudah jelas itu. Tetapi Rasulullah terbalik. Ketika diberikan, alhamdulillah, kata Rasulullah. Itulah harta saya, kata Rasulullah. Artinya apa? Harta yang tadi dikasih untuk orang lain, itu akan kekal. Kalau seandainya saya makan tadi, maka akan jadi kotoran. Ya, nampak. Seperti pakaian. Kalau saya pakai, dia akan usang. Lama-lama usang. Mobil begitu juga. Mobil baru kita beli. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, warna sudah pudar. Mesin kagaknya yang becu. Itu kalau harta yang kita pakai. Kemudian kalau kita meninggal, mobil-mobil itu jadi milik orang lain, Pak. Tetapi kalau harta yang kita infakkan, tidak akan pernah jadi milik orang lain. Kecuali, nampak. Nanti kalau kita sering ribah orang lain, kita sering menzalimi orang lain, kita sering mengambil punya orang lain, kita sering ngutang punya orang lain dan tidak kita bayar, nanti di hari kiamat bayarlah dengan amal ibadah kita. Ini baru bisa diambil oleh orang lain. Icau ligo. Salat kita yang kita salat selama puluhan tahun kita salat. Salat kita diambil oleh orang yang kita zalimi. Puasa kita, haji kita, umrah kita, kemudian tahajud kita, witir kita, habis diambil oleh orang lain. Gara-gara kita menzalimi si pula, mengurangi timbangan. Atau kita itu kita ribah pada orang lain. Itu baru bisa diambil ibadah kita oleh orang lain. Atau begini, kita bisa memberikan untuk orang lain juga. Bagaimana caranya? Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya sering sekali bersedekah ya Rasulullah. Setiap bulan dia bersedekah. Rupanya dia meninggal dunia ya Rasulullah. Boleh enggak ya Rasulullah, saya lanjutkan sedekahnya dengan niat pahala untuk dia ya Rasulullah. Boleh ya Rasulullah? Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah mengatakan boleh. Ya, kata Rasulullah, ibumu dapat pahala, kamu juga dapat pahala, dua-dua dapat pahala. Ya, ini karena ibunya sudah terbiasa bersedekah, dilanjutkan oleh anaknya. Ibunya sudah terbiasa berkorban, setiap setahun kali berkorban. Tiba-tiba ibunya sudah meninggal. Jadi artinya apa? Boleh seorang berkorban untuk ibunya, boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau kita sesuaikan dengan hadis tadi, maknanya.
Tetapi Rasulullah SAW mengatakan begini, saya benci sekali seorang yang dermawan setelah dia meninggal. Bagaimana dermawan setelah meninggal? Waktu hidup kerit dia, Pak. Keritnya bukan luar biasa, Pak. Tapi dia berpesan kepada anaknya, nak, nanti kalau ayah meninggal bersedekah ya, sedekah ini sedekah untuk nama ayah ya. Ya, Pak. Rasulullah mengatakan, saya benci sekali, kata Rasulullah, orang yang dermawan setelah orang yang dermawan setelah dia mati. Maka saya benci sekali, kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna musallamatun. Jadi arti musallamatun tidak ada aib. Begitu juga ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, ada aib enggak? Minimal begini, kita masih senang kepada benda itu. Paling enggak 1% masih senang. Johana tenang le, kau benci mah. Alah makanan mudarat mentang, bah. Jo ke tetangga gini. Pada mudaratnya ke mudarat tetangga ni, bah. Ki pancara ke mudarat tetangga ni, bah. Jadi makanya Rasulullah dalam hadisnya mengatakan begini, tidak dikatakan orang beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sehingga dia mencintai apa yang dia senangi, itu, Pak. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri dia sendiri. Ini kalau dimakan oleh saudara saya ini mudarat dia, berarti bejo, Mbak, bejo, Mbak. Kalau kita juga mudarat, bejo, maka ambil saja, buang saja itu. Ya, daripada bati, daripada tabuh bejo tetangganya, tetangga yang kemah dia, Pak. Tetangga yang kemah, maka kena penyakit yang gara-gara katanya, Pak. Pilihlah yang terbaik, kasih untuk tetangga. Paling enggak apa? Kita masih cinta kepada benda itu paling enggak 1% atau 2%. Jangan sampai 0%. Bah nak sayang leh, nak cinta ni. Ya. Ini diberikan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu bersedekahlah dengan musallamatun, tidak ada aibnya. Makin susah lagi mereka, Pak. Makin susah. Karena mempersusah diri, akhirnya apa? Dipersusah lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ini supaya tidak susah dalam hidup ini, belajarlah fikih. Fikih nanti ada pilihan-pilihan. Arti pilihan begini, kalau kita tidak bisa begini, nanti ada begini cara, ada cara begini, macam-macam cara. Bagaimana caranya saya tidak bisa berwudu, tayamum? Ya ada tayamum. Bagaimana saya sakit, di sini ada perban, bagaimana caranya? Ada di dalam fikih. Bagaimana cara wudunya? Kita basuh di atasnya saja, atau kita tayamum. Ini bagaimana saya keluar kencing selalu ketika salat? Ada solusinya, ya. Semua ada solusi. Jangan diakal-akali, Pak. Jangan diakal-akali. Dalam Islam itu memang sudah ada aturan. Salat itu begini. Kemudian bacaan itu begini. Semua sudah ada. Cara wudu begini. Cara tayamum begini. Bagaimana syarat tayamum? Maka kita harus belajar. Paling enggak apa? Hana mukile tajak tikulan. Hana mukile, Pak. Hana mukile nyum ja emfen dema. Kiba emfen umur kan 50 tahun, 60 tahun ja emfen. Mak mukile lagi. Nyum ja pesantren dema. Kiba ja pesantren nyokai bekem liuru lain, Pak. Kecuali apa? Kita belajar sendiri, kita baca-baca buku. Atau kita pergi ke seseorang nyum jak murno, Pak. Kita beli buku-buku fikih dan lain sebagainya. Jadi tidak ada cara lain. Maka Rasulullah mengatakan begini, kun aliman. Jadilah orang alim. Arti orang alim apa? Orang tahu, yang tahu. Kalau enggak bisa juga, au muta'alliman. Orang cari ilmu, Pak. Wah, nak mungkin cari ilmu ke Tuhan, Pak. Cari ilmu sebenarnya enggak ada yang tidak mungkin, Pak. Semua mungkin, ya, Pak. Mencari ilmu itu kapan saja. Au mustami'an, atau mendengar saja. Nyot ilme dan, Pak. Tapi dia ilme bidan, Pak. Paling enggak mustami'an, mendengar saja. Wala takun rabi'an. Jangan jadi yang keempat, kata Rasulullah. Ilmu tidak ada, mencari ilmu pun tidak, mendengar pun tidak. Maka Rasulullah mengatakan fatahlik, maka dia akan celaka, kata Rasulullah SAW. Kenapa celaka? Ibadahnya tidak punya ilmu. Dia salat tidak punya ilmu. Dia baca Quran tidak punya ilmu, sehingga kesalahan aja dalam Al-Quran. Kemudian dia beribadah tidak punya ilmu. Dia berwudu tidak punya ilmu. Bagaimana mau diterima ibadah kalau kita tidak punya ilmu? Paling enggak kita begini. Nanti ada taklid, ya. Ada taklid buta. Taklid buta begini. Dia melihat-lihat saja tanpa bertanya-tanya apa, kenapa begitu. Dia buat tuh. Tapi ada juga orang taklid. Taklid itu ikuti orang lain, Pak. Oh, begini aja untuk becok juga ya, Pak. Tapi dia tanya, kenapa ambilnya begini? Sebab hadis Rasulullah begini. Ya, taklid seperti itu boleh. Artinya apa? Kita taklid orang lain, mengikuti orang lain, tetapi punya landasan hukum. Jangan sampai ditanya, kenapa wudu begitu? Dari nenek-nenek moyang kita seperti ini wudunya. Kenapa salat begitu? Dari nenek-nenek moyang kita salat seperti itu. Jangan bantah-bantah lagi. Ketika ditanya kiblat, kenapa ke sana? Hai cik jamun kiblat gede, hanya robah-robah le kiblat, tetap lagi yang kiblat. Onyo karena canggih ilmu pengetahuan, karena canggih alahnya
hanya pakai Mbak. Kan ada manusia itu. Ya, jadi pakai ban lagi ijib, lagi aja. Itu taklid namanya Pak. Taklid buta namanya. Tidak tahu alasan, tak tahu apa-apa. Yang jelas orang dulu berbuat seperti itu. Ini sama seperti Rasulullah bertanya kepada orang kafir. Kenapa kalian menyembah patung? Sudah tahu patung itu tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Bahkan Umar bin Khattab menyembah patung yang terbuat dari tepung. Ketika sudah disembah diambil dimakan, Pak. Ya, dimakan. Apa jawaban mereka? Kadzalika abauna yaf'alu. Dulu orang-orang tua kami buat seperti ini, maka kami buat juga. Ya. Ini belegennya nih, Pak, belegennya. Kita kan punya ilmu ya, kita punya akal, diberikan akal potensi oleh Allah. Kita bisa membedakan mana hak dan mana batil. Sudah, ini sekarang kita lanjut. Ini syarat yang diberikan oleh Allah untuk menyembelih sapi, Pak. Dah, syaratnya ini ditambah lagi oleh Allah. Gara-gara mereka bertanya lagi, ditambah lagi syaratnya. Kemudian syarat selanjutnya, la syiyata fiha. Apa itu makna la syiyata? Syiyah itu maknanya la launun akhar fiha, kata Imam Baitawi. Tidak ada warna lain di situ, tidak ada plang-plang hana, Pak. Kalau kuning-kuning semua, tidak ada putih walaupun hanya sedikit. Ya, kan makin susah. Maka kita ketika berkurban nanti, ini setelah Idul Adha nanti waktu berkurban, kan kita boleh Pak, ada kambing plang, nah yang putih, nah yang kambing kuning, nah yang hitam putih, ya Pak. Macam-macam dibolehkan. Kalau seandainya kita bertanya juga, ya Allah, kiban kambingnya, apa lagi-laginya, hanya nanti dibuat seperti Bani Israel juga. Kamu cari kambing yang warnanya putih semua, tidak ada hitam sedikit pun, kan makin susah. Jadi kita jangan menyusahkan diri dengan banyak-banyak bertanya. Ya. Jangan bertanya lagi, ya Allah, hanya sembahyang subuh apakah 2 rakaat, ya Allah. Mengejut dia 10 rakaat, kemah ni. Pada kejut 10 rakaat, apakah 10 ya Allah. Ya itulah gara-gara kamu tanya. Jangan tanya-tanya, jalankan terus, Pak, jalankan terus. Ya. Ini kenapa begini, kenapa? Jangan tanya-tanya. Jalankan terus perintah Allah sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah. Oh, kita tidak paham ini, kita lihat dalam hadis, Pak. Dalam hadis kita lihat. Nanti ada tafsir bil ma'thur. Ada salah satu nanti tafsir menafsirkan Al-Quran itu dengan hadis. Nanti bisa, saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia sudah ada apa belum. Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari adalah salah satu tafsir bil ma'thur. Menjelaskan Al-Quran itu dengan riwayat-riwayat, bahkan ditambah hadis di situ, Pak. Nah, hadis-hadis ini, Pak. Bahkan nanti diinikan dengan Al-Quran lagi. Ya. Makanya nanti ada, kalau kita tidak paham ini Al-Quran, kita lihat dalam tafsir itu. Atau bisa juga lihat dalam tafsir-tafsir yang lain. Ya, kita lanjut. Ini makna la syiyata fiha. La launun fiha yukhalifu launun jilduha. Tidak ada warna lain yang masuk ke dalam warna itu. Kalau dalam terjemahan apa tadi? Pelang apa itu, Pak? Ya. Tidak ada belangnya. Tidak ada belang. Ya, belangnya artinya putih sedikit pun tak boleh. Kalau dia kuning-kuning semua kata Allahnya, kepala Allah. Maka setelah itu mereka cari yang seperti yang mereka ini kan tadi, Pak. Qalul ana ji'ta bil haqq. Ya, coba dibaca potongannya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Nah, ini apa kata Bani Israel? Itu kalimatnya kan panjang sekali, Pak. Apa kata Bani Israel? Nah, kalau ini baru lengkap. Ya, nampak. Ini baru jelas. Tetapi walaupun jelas, yang susah mereka juga sendiri. Harus cari kambing, sapi yang tidak tua, sapi yang tidak terlalu muda. Harus cari sapi yang warnanya kuning sekali, Pak. Harus mencari sapi yang tidak mengairi sawah, tidak membajak sawah. Harus mencari sapi yang tidak ada aib, sedikit pun tidak ada aib. Harus mencari sapi yang tidak ada belangnya. 5 semua. Coba kamu cari itu kata Allah, karena kamu banyak bertanya. Ya, Pak. Maka jangan banyak bertanya supaya jangan diberikan syarat-syarat yang banyak lagi. Ya. Ini maksudnya qalul ana ji'ta bil haq. Sekarang ya Musa, kamu sudah mendatangkan sifatnya sifat yang yang benar. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Ya, coba dibaca. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ya. Ini perkataan meminta penjelasan itu adalah salah satu alasan saja, Pak, untuk tidak menyembelih. Ya, untuk tidak menyembelih. Tetapi setelah diberikan perincian oleh Nabi Musa AS, mereka tidak bisa mengilah lagi, Pak. Tidak bisa cari jalan keluar lagi. Sehingga mereka apa? Fadzabahuha. Mereka sembelih sapi yang dimaksudkan oleh Allah tadi. Tetapi apa? Wa makadu yaf'alu.
Hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Kalimat kada itu artinya apa? Sangat dekat sekali untuk tidak berbuat. Ya. Seperti orang ketika ditanya, ini Bapak ada zakat mal tahun ini? Ya, dia nanya lagi, dia bawa ke tempat lain, zakat mal itu bagaimana? Ini bagaimana? Itu ada indikasi untuk tidak mengeluarkan zakat mal itu. Itu tidak mengeluarkan zakat mal. Ini maknanya kada. Sehingga dalam hadis Rasulullah, kadal fakru ayakuna kufran. Orang-orang fakir itu mendekati kepada kekafiran. Kenapa mendekati kepada kekafiran? Ini makna kada. Jadi kada itu apa namanya? Sebuah kalimat menggunakan untuk apa? Menggambarkan begitu dekatnya, itu kada. Kadal fakru ayakuna kufran. Itu banyak orang-orang fakir itu karena dia apa? Imannya pun sudah kurang, hartanya tidak ada, dia bisa ke kafir, kata Rasulullah SAW. Bisa digoda oleh orang lain untuk menjadi orang kafir. Itu makna kada. Ini begitu juga. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Karena kadu ada waw itu menunjukkan jamak. Artinya mereka Bani Israel itu hampir tidak mau menyembelih sapi yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ya. Kita begitu juga nanti. Ketika datang panitia rumah, Pak, pernah mengkurban dia lemah sabak, Pak. Habis datangnya kelam. Pernah lemah kampung kan? Oh nampak lemah nak belah lemah lu. Kiban lemah je pah lu kalau ni lah lemah je. Ya Pak. Oh raya dah ni. Imita yang ubud, nyobud dah ni Pak. Pada yang sedang masang nala asal Pak. Ya. Nah yang warna lagi, warna lagi. Kita cari lagi alasan Pak. Ini maknanya kada. Hampir-hampir dia tidak mau menyembelih. Ya. Sekarang kita lanjut ayat selanjutnya. Ayat 72. Wa idh qataltum nafsam fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Coba dibaca. Nanti akan kita hubungkan ayat ini dengan ayat di atas. Dan dalam huruf ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia. Sudah. Ya. Ingat hai Musa, ketika kaummu membunuh apa namanya? Membunuh manusia. Seorang manusia. Ini kalimat ini, kalau kita lihat kok ada apa hubungannya dengan ayat di atas? Dalam kajian tafsir ada namanya munasabah. Munasabah itu apa? Setiap ayat Al-Quran selalu terkait satu sama lainnya. Makanya dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin itu terkait, terus terkait. Kalau kita ingin lihat kaitannya, lihatlah dalam tafsir Sya'rawi. Imam Sya'rawi, Imam Baitawi begitu juga, Imam Baitawi. Ketika mau ke ayat selanjutnya, beliau mengatakan hubungan Al-Baqarah dengan Ali Imran ini, hubungan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ini, hubungan Ali Imran dengan An-Nisa ini, hubungan An-Nisa dengan, makanya dari Bismillah dimulai dengan ba sampai Qul a'udzu birabbin nas terakhir kan sin. Maka ba sin. Imam Sya'rawi mengatakan bas itu apa? Cukuplah. Arti cukup apa? Kesempurnaan Al-Qur'an. Dari ba saja sama sin saja berhubungan semuanya. Semua berhubungan. Ayat ini tidak terputus satu sama lainnya. Semua terkait. Kenapa Allah suruh menyembelih sapi? Kenapa sifat-sifat sapi sedemikian rupa? Karena wa'id qataltum nafsat. Salah seorang daripada umatmu ya Muhammad, ya Musa, sudah membunuh satu orang lain. Makanya saya suruh beli sapi. Ya, ini ada hubungannya dengan ini. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Di dalam Taurat itu ada hukum seorang kalau membunuh harus dikisas. Itu ada dalam Taurat. Makanya Nabi Musa alaihissalam protes kepada Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir itu membunuh seorang anak. Kalau kita melihat seorang anak, tegai pohon min. Walaupun dia itu berbuat anak kecil masih, Pak. Tetapi dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Itu bukan anak kecil lagi, Pak. Itu bukan anak kecil. Tetapi apa? Dia syabun, seorang pemuda kafir. Kemudian seorang pemuda qati'ut tariq. Dia itu perompak. Dia membunuh orang lain. Makanya dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa bertanya, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin?" Kamu sudah membunuh seseorang yang dia tidak pernah membunuh orang lain. Nabi Musa tidak tahu kalau pemuda ini sudah banyak yang dia bunuh, Pak. Enggak tahu Nabi Musa, karena di tangan dia kan pisau itu. Maka Nabi Khidir alaihissalam membunuh pemuda ini dengan pisaunya sendiri. Diambil pisaunya kemudian dia dipotong lehernya.
Dalam satu riwayat lagi, pemuda ini ditarik oleh Nabi Khidir, kemudian kepalanya diantuk ke sebuah dinding. Ada dinding gua di situ, sehingga dia meninggal dunia. Ketika Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa baru tahu, oh rupanya seperti itu. Kalau saya tahu dari dulu, dia seorang perompak, pembunuh orang kafir. Dari dulu bukan saya bunuh, saya luncang-cang, mbaknya, dicang-cang. Tetapi Nabi Khidir mengatakan, wa ma fa'altuha an amri. Saya melakukan itu bukan kehendak saya, kata Nabi Khidir alaihissalam. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ilmu ghaib mutlak. Makanya ghaib mutlak pada Allah itu kadang-kadang diberitahukan kepada sebahagian orang saja, orang-orang pilihan, termasuk Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir diberikan ilmu oleh Allah untuk bisa mengetahui masa depan. Bagaimana masa depan? Ini anak ini kalau dibiarkan terus begini, dia itu akan macam-macam sama orang tuanya. Sedangkan orang tuanya itu orang beriman, 2 orang tadi. Maka langsung dibunuh saja. Dan mudah-mudahan kata Allah akan digantikan dengan anak yang lain. Nyonya hanya diatur oleh maknya, nggak bisa diatur lagi karena dia membunuh orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kesimpulannya apa? Nabi Musa mengetahui hal itu melalui Taurat. Di dalam Taurat, orang yang kita tidak boleh membunuh orang yang tidak membunuh orang lain. Itu berdosa. Kita boleh membunuh orang yang sudah membunuh orang lain. Namanya hukum qisas. Makanya ada aturan-aturan qisas bagaimana. Ini ada di dalam Taurat. Tetapi sayangnya, hukuman ini sekarang sudah ditarik oleh Bani Israel yang ada di dalam Taurat. Hukum membunuh tidak ada lagi di kisah dalam Taurat karena sudah ditarik. Hukum berzina tidak ada lagi, rajam, cambuk tidak ada lagi dalam Taurat. Kenapa? Karena sudah ditarik. Ya, sudah ditarik dari Taurat. Karena mereka takut. Ini kalau ada masih hukuman rajam, gede-gede ya rajam nih, Pak. Kalau masih ada hukuman potong tangan, ya potong tangan satu lagi. Yang mencuri akan dipotong tangan, maka mereka takut. Makanya yang takut kepada hukum Allah itu orang buat maksiat. Orang enggak buat maksiat enggak takut. Makanya kalau kita di Aceh dikatakan ini ada hukum rajam. Yang takut nanti, oh bebek, berarti dia pun zina nih, Pak. Dia takut nanti. Nyoki bajarannya lo berzina nih kayaknya jam london, Pak. Tetapi bagi kita itu kita senang ya, Pak. Senang bagaimana? Bah gede. Makanya nanti tidak ada lagi kemaksiatan, Pak. Orang enggak berani lagi itu berzina. Dia pikir-pikir berapa kali itu berzina. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini maksudnya wa id qataltum nafsan faddaratum fiha. Apa maksud faddaratum fiha? Itu fa sababiyah. Dengan sebab terbunuhnya tadi, faddaratum fiha. Kalian berselisih paham. Apa maksud berselisih paham? Ini bagaimana kita tahu pembunuhnya? Rupanya pembunuhnya dia pintar, Pak. Dia ambil, kan ada 12 kaum. Dia ambil ini saudaranya ini dibawa ke kaum satu lagi, diletakkan di situ. Dengan asumsinya apa? Pembunuhnya adalah yang paling dekat dengan jasad itu. Makanya dia ini yang membunuh melapor ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saudara saya sudah dibunuh. Beliau yang terbunuh ini sudah tua, tapi belum meninggal juga. Dia sudah tua, umur 70, 80. Apa? Kalau kita ya 70, 80. Tapi kalau masa itu sudah ratusan umurnya. Artinya sudah tua, beliau sudah tua. Karena sepupunya ini dia tidak mau lama-lama, Pak. Dia ingin mengambil harta warisan. Maka dia bunuh. Ya, Pak. Makanya kalau ada pembunuhan sekarang, itu tidak perlu heran lagi, Pak. Dari dulu sudah ada itu. Demi harta warisan dia bunuh. Bahkan kan ada seorang anak, ketika dia tidak mau merawat lagi orang tuanya, Pak. Orang tuanya kastro. Hai rawat le, ico iba orang ci, Pak. Ya iba Pak. Ya, Pak. Jadi makanya ini nanti hukum di dalam tafsir itu namanya istidraj. Istidraj, bukan istidraj, tidak. Istidraj. Ada ta, ada ra, ada dal. Kalau istidraj. Arti istidraj apa? Pemberian nikmat tapi untuk mengazab. Itu istidraj namanya. Nikmat terus bertambah tapi untuk mengazab. Tapi kalau istidraj artinya ada hubungan dengan masa lalu kita. Kita hari ini dizalimi oleh orang lain. Ingatlah dulu kita juga pernah menzalimi orang lain. Ya, itu istidraj namanya. Oh, cukup tekek hati don, bukan. Dizalimi li bulan. Berarti ingat kita dulu pernah menzalimi orang lain, Pak. Itu istidraj namanya. Ya. Makanya kejadian Nabi Musa kan ada juga istidrajnya, ada istidrajnya. Ya, sama seperti pemuda tadi. Pemuda tadi membuang orang tuanya, itu istidraj. Bisa saja dulu orang tuanya sering membuang anaknya. Hanai-hanai dianggap anu. Maka jangan salahkan. Kalau anak juga tidak menganggap itu orang tuanya nanti. Ya. Seperti yang Rasulullah sabdakan.
Kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, maka hormatilah orang tuamu. Maka kalau kamu tidak hormati orang tuamu, jangan pernah harap dihormati oleh anakmu. Maka kalau ada seorang anak yang membentak orang tuanya, perlu kita ketahui, dulu kita juga pernah membentak orang tua kita. Ya, nih Pak. Itu istitrat namanya. Jadi artinya apa? Harus kita jaga sedemikian rupa. Kalau kita menyakiti, menzalimi anak kita ini, apa namanya? Kita menzalimi orang tua kita, maka nanti anak itu akan menzalimi kita. Atau kita menzalimi anak kita, ketika kita tua, dia akan menzalimi kita juga. Tak kena anak, anak tak kena. Maka ketika kita tua nanti itena aja lianik. Ya. Jadi apa? Nikmati saja. Apa tak kena rumah ni, apa tak kena apa. Paling enggak kita berikan nasihat saja. Ya. Ini makna fadaratu fiha. Jadi fadaratu fiha ketika terjadi pembunuhan, artinya kalian saling berselisih paham satu sama lainnya. Siapa yang membunuh? Allah ingin memberitahukan begini. Ketika kalian dalam posisi susah, minta tolonglah kepada saya. Saya akan memberikan jalan keluar. Tidak ada yang susah, kata Allah. Tidak ada yang susah. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali, coba perhatikan kalimatnya apa. Fa inna ma'al usri, menggunakan alif lam. Yusra. Kenapa tidak al yusra? Kenapa tidak fa inna ma'al usri al yusra? Kenapa satu pakai alif lam, satu tidak pakai alif lam? Diulangi satu lagi. Inna ma'al usri pakai alif lam. Yusra, tidak pakai alif lam. Sesungguhnya ini kalau terjemahannya Pak, ma'al usri yusra, ada susah, ada mudah. Ada susah, ada mudah. Maksudnya ketika alif lam, dia pakai alif lam, Allah mengatakan begini, ini dalam tafsirnya Pak. Problem itu satu, ya satu problem kita susah. Tidak punya duit susah, tidak punya jabatan susah. Itu problem kita Pak. Anak tidak bisa kuliah susah, tidak punya duit untuk kuliahkan anak susah juga Pak. Intinya satu, masalahnya satu, susah. Tetapi Allah katakan yusra tidak pakai alif lam. Karena tidak pakai alif lam, penafsir mengatakan al yusra yang pertama tidak sama seperti yusra yang kedua. Artinya 2 jalan keluar diberikan oleh Allah. Susahnya 1, jalan keluar 2. Mana jalan keluar 2? Kita susah di dunia, jalan keluar 2. Di dunia diberikan jalan keluar, di akhirat juga dapat jalan keluar. Jadi maka untuk siapa jalan keluar ini? Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa, kamu teringat kepadaku, akan aku berikan jalan, kata Allah. Ini makna ini, Pak. Kalau kamu ada masalah, maka Allah mengatakan lagi, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, coba dibaca. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ya, maksudnya begini. Kita susah ya Pak, kita susah. Bagaimana caranya? Kita minta tolong sama tetangga, dia lebih susah lagi. Ya Pak. Tanya pada tetangga, oh maka gura alunya utang 1 juta, gimana cara ada bayu aja, ada bayu le, bukan tetangga. Dijawab oleh tetangga, drone 1 juta, lu kali 5 juta, hana lu bayu lama, hana mau aja. Kita susah, dia makin susah lagi Pak. Maka bagaimana caranya? Minta tolong, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah berikan jalan keluar. Bisa saja jalan keluar dengan cara yang berbeda Pak. Kenapa? Kita yakin fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dari kesusahan itu akan muncul tapi dengan syarat, kata Allah, mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa. Takwa itu apa? Kata Imam Al-Qurtubi, takwa itu mayyattaqi aqwalahu wa af'alahu. Orang yang bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga anggota tubuhnya termasuk hatinya, Pak. Itu orang bertakwa. Maka kalau ada orang yang masih menzalimi orang lain, itu bukan orang bertakwa. Masih ada orang yang makan haram, bukan orang bertakwa. Maka orang yang makan haram jangan pernah harap diberikan jalan keluar oleh Allah. Orang yang berbuat maksiat jangan pernah dapat jalan keluar dari Allah. Orang yang sering menzalimi orang lain jangan pernah dapat jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan simpel sekali, Pak. Jaga saja anggota tubuh ini. Ini punya orang lain, jangan ambil. Ini haram, jangan lihat. Ini haram, jangan makan. Ini enggak boleh ngomong macam-macam. Enggak boleh dengki sama orang lain. Itu saja kita jaga, Pak. Itu saja kita jaga. Jalan keluar akan terus diberikan oleh Allah. Ketenangan jiwa akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih, Pak. Ini makna wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah menjadi solusi. Saya berikan jalan keluar. Ya, nih, Pak, saya berikan. Tapi dengan syarat kalian minta kepada saya. Maka Nabi Musa ketika terjadi masalah seperti itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagaimana solusinya ya Allah? Tunjukkan kepada saya siapa yang membunuh orang tua ini ya Allah. Itunya sudah tua, orang tua tadi, Pak. Maka diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, sembelihlah seekor sapi.
Maka kita nanti jangan bertanya juga, kenapa harus puasa Ramadan? Puasa Ramadan salah satu solusi yang selama ini mungkin jiwa kita gundah, maka disuruh puasa Ramadan oleh Allah. Jiwa kita nggak tenang, disuruh salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tanya-tanya, ya Allah masalah saya itu kenapa suruh puasa? Jangan tanya-tanya kenapa suruh puasa. Nabi Musa masalahnya masalah pembunuhan. Kenapa disuruh sembelih sapi? Kenapa suruh sembelih sapi? Ya, jadi jangan tanya-tanya. Ada sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah, ada hikmah di belakang itu yang tidak terdeteksi oleh otak manusia. Gak bisa kita deteksi. Ya. Karena apa? Keterbatasan akal manusia untuk berpikir. Ini seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Kenapa tidak bisa menerima Rasulullah Isra Mi'raj? Secara akal waktu itu, kendaraan yang paling hebat adalah onta. Lain tidak ada. Kan? Kalau seandainya pada masa Abu Jahal itu ada jet tempur pesawat, ada pesawat atau roket, mereka akan percaya. Oh, nah roket, percaya. Tapi kenapa perkembangan teknologi waktu itu tidak mendukung mereka? Tapi Al-Quran sudah menceritakan lebih daripada teknologi. Seorang itu diperjalankan oleh Nabi Muhammad. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha kembali lagi dalam sebahagian malam. Pergi habis Isya, kembalinya subuh. Secara logika tidak mungkin karena tidak mendukung. Tetapi lama-lama kan sekarang kita kan sudah percaya. Berangkat ke Jakarta cuma berapa jam saja. Kalau dulu 4 hari 3 malam ngembes Pak, puronya ngembes. Ngidangan lebih-lebih lah, dibulun terus dia Pak. Tapi ini bisa dalam waktu 3 jam ke sana. Kan luar biasa teknologi Pak. Kalau seandainya dipikir oleh Abu Lahab dulu itu nggak mungkin ini ke Jakarta 3 jam, mana mungkin. Tetapi akibat perkembangan teknologi semua mungkin. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.